Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga sehat selalu ya, dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Masih pada bab 1, sehat dan nyaman menggunakan komputer. Bagian B, posisi komputer. Oke, sebelum memulai belajar, kita siapkan buku TIK dan buka halaman 5. Sudah disiapkan? Oke, lanjut. Yang pertama, mengatur posisi monitor. Posisi monitor harus diatur agar kita nyaman menatapnya. Atur posisi monitor sejajar dengan pandangan lurus ke depan. Oke, jadi kita harus mengatur monitor, ini namanya monitor, dan pandangan lurus ke depan. Jadi, monitor tidak boleh terlalu rendah dan juga tidak boleh terlalu tinggi. Next, gunakan filter monitor untuk menghindari silau dan atur kecerahan cahaya pada monitor. Ya, ini tadi namanya monitor. Jadi kita gunakan filter untuk menghindari silau dan atur kecerahan cahaya pada monitor. Tidak boleh terlalu terang dan tidak juga terlalu gelap. Kita atur cahayanya sesuai kondisi ruangan agar mata kita tidak cepat pedih dan juga agar tidak merusak pada mata. Terlalu lama menatap monitor membuat mata kita pedih. Mata pedih karena cairan mata berkurang. Agar mata tidak pedih, kita harus sering-sering berkedip-kedip mata. Next. Yang kedua, mengatur posisi keyboard dan mouse. Ya, ini namanya keyboard. Mouse-nya tidak terlihat. Ini mouse yang dipegang. Posisi keyboard dan mouse yang tidak baik akan menyebabkan nyeri pada lengan. Untuk menghindari nyeri, posisi keyboard dan mouse juga harus diatur. Posisi keyboard dan mouse tidak terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi, lengan akan cepat lelah dan nyeri. Jika keyboard dan mouse terlalu rendah, punggung akan sakit. Posisi keyboard lebih rendah dari meja monitor. Mouse diletakkan di sebelah kanan keyboard. Letak mouse dan keyboard tidak boleh jauh dari jangkauan tangan. Bila terlalu jauh, akan menyebabkan gangguan otot punggung. Jadi kita harus mengatur posisi keyboard dan mouse agar tidak menyebabkan nyeri pada lengan. Jadi posisi keyboard dan mouse itu tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu rendah. Next. C. Sikap tubuh. Yang pertama, jarak pandang terhadap monitor. Jarak pandang mata terhadap monitor juga harus diperhatikan. Jangan menatap monitor terlalu dekat. Jarak pandang mata dengan monitor berjarak 50 cm. Ya, jadi jarak pandang mata kita terhadap monitor harus berjarak 50 cm. 50 sampai 60 cm. Agar mata kita tidak cepat rusak akibat terlalu dekat memandang monitor. Selanjutnya, posisi duduk terhadap komputer. Posisi duduk yang tidak baik membuat kita tidak nyaman. Maka kita harus tahu posisi duduk yang baik agar kita nyaman menggunakan komputer. Selain mencegah lelah, bentuk tubuh kita akan tetap terjaga. Posisi duduk yang salah akan menyebabkan bentuk tulang berubah. Akibat bentuk tulang berubah, tubuh kita pun tidak sempurna lagi.
Ya, kalau kita duduk terlalu membungkuk, tulang akan ikut membungkuk. Next, sikap punggung dan pundak. Ya, posisi yang benar saat menggunakan komputer, posisi duduk tegak. Punggung juga harus tegak. Jadi, punggung kita tegak. Tidak boleh membungkuk. Lalu, punggung bersandar ke kursi. Punggung kita sandarkan ke kursi agar posisi punggung tetap tegak. Ini adalah posisi yang benar. Dan ini adalah posisi yang salah. Posisi yang salah dapat mengakibatkan cedera punggung dan juga menyebabkan otot punggung kita menjadi lelah. Jadi, saat menggunakan komputer, posisi badan kita, posisi punggung kita harus tegak. Tidak boleh membungkuk. Kalau membungkuk akan mengakibatkan punggung kita cepat nyeri dan lelah. Selanjutnya, next, sikap kaki. Nah, kita lihat posisi kaki kita. Saat menggunakan komputer, posisi yang benar adalah telapak kaki bertumpu pada lantai yang datar. Jadi kaki kita harus menapak pada lantai, tidak boleh melayang-layang. Bila kaki tidak bertumpu atau tidak menapak pada lantai, maka aliran darah akan terhambat. Aliran darah yang terhambat dapat menyebabkan kaki kita kesemutan. Jadi posisi yang benar adalah kaki kita menapak pada lantai, bertumpu pada alas. Ini adalah posisi yang benar dan ini adalah posisi yang salah. Next, sikap tangan ketika menggunakan mouse. Sikap tangan ketika menggunakan mouse. Ya, ini adalah sikap yang benar. Jadi, pergelangan tangan tetap lurus ketika menggunakan mouse. Pergelangan tangan kita tetap lurus. Ini adalah sikap yang salah, jadi tidak boleh ditekuk pergelangan tangan kita ke atas, tidak boleh ditekuk ke bawah, tidak boleh ditekuk ke kanan maupun ke kiri. Posisi yang benar adalah pergelangan tangan harus tetap lurus ketika menggunakan mouse, agar tidak menyebabkan nyeri pada tangan, pergelangan tangan. Next, yang selanjutnya adalah sikap tangan ketika menggunakan keyboard. Ini namanya keyboard. Jadi posisi yang benar adalah seperti gambar ini ya, nah. Sikap tangan mengapung di atas keyboard, tidak boleh menempel pada keyboard. Ini adalah posisi yang salah. Hindari tangan bertumpu pada pergelangan. Jadi saat menggunakan keyboard, tangan tidak boleh bertumpu pada pergelangan tangan seperti ini. Nah, cara yang baik, posisi yang baik, sikap tangan yang baik ini dilakukan agar menghindari pergelangan tangan tidak nyeri dan juga tidak kaku. Maka kita harus melakukan posisi yang baik saat sikap yang baik saat menggunakan keyboard. Oke, materi kita selesai sampai di sini hari ini. Selanjutnya, mari kita mengerjakan latihan. Aktivitas 1 pada halaman 13. Boleh dibuka halaman 13. Sudah? Oke, aktivitas 1. Cocokkan pernyataan di bawah dengan pernyataan di dalam kotak. Ya, ini latihan pada pertemuan kita yang pertama tentang ruangan komputer. Yang pertama, ruangan komputer memiliki penerangan yang cukup. Apa yang kita lakukan? Nah, kita pilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaan di atas. Yang nomor 1, ruangan komputer memiliki penerangan yang cukup. Mana yang cocok? A. Punggung akan sakit. B.
B. Nyalakan lampu. C. Jarak menatap monitor adalah 50 cm. D. Ruangan disapu setiap hari. E. Buka jendela ruangan. Agar ruangan komputer memiliki penerangan yang cukup, kita harus apa? Ya, jawabannya adalah B. Kita harus menyalakan lampu agar ruangan komputer kita memiliki penerangan yang cukup. Oke, kita tulis huruf B di kotak ini. Lanjut, nomor 2. Udara di ruangan komputer harus tetap segar. Apa yang kita lakukan agar udara di ruangan komputer tetap segar? Punggung akan sakit, nyalakan lampu, jarak menatap monitor adalah 50 cm, ruangan disapu setiap hari, atau buka jendela ruangan. Ya, benar, jawabannya adalah E. Buka jendela ruangan agar udara di ruangan komputer tetap segar. Jawabannya adalah E. Next, nomor 3. Ruangan komputer harus bebas debu. Apa yang kita lakukan agar ruangan komputer harus bebas debu? Sudah ketemu jawabannya? Ya, kita harus menyapu ruangan. Ruangan disapu setiap hari agar ruangan komputer harus bebas debu. Selanjutnya nomor 4. Posisi keyboard dan mouse tidak boleh terlalu rendah. Ya, jawaban yang tepat yang mana ya? Ya, jika posisi keyboard dan mouse terlalu rendah, maka akan mengakibatkan punggung akan sakit. Jawabannya A. Next, nomor terakhir, nomor 5. Mata menatap monitor pada jarak yang aman. Kira-kira jarak yang aman itu berapa ya? Ada yang ketemu jawabannya? Ya, jawabannya C. Jarak menatap monitor adalah 50 cm. Ya, benar semua. Lanjut, kita ke aktivitas 2. Sudah dilihat aktivitas 2? Beri keterangan sikap tubuh ketika menggunakan komputer. Oke, yang nomor pertama, sikap tubuh pada telapak kaki, yaitu bertumpu pada lantai datar. Nomor 2, sikap tubuh pada punggung. Apa yang kita lakukan? Sikap tubuh punggung kita. Ada yang tahu? Ya, punggung harus tegak. Tidak boleh miring ke kiri atau ke kanan. Boleh dicatat di buku kalian. Punggung harus tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Oke, sudah ditulis. Lanjut. Nomor 3. Sikap tubuh pada pundak. Apa yang kita lakukan sikap tubuh kita? Posisi pundak tidak kaku. Ya, sikap tubuh pada pundak kita tidak boleh kaku. Boleh ditulis jawabannya, posisi pundak tidak kaku. Jadi kita harus meregangkan pundak kita, melemaskan pundak kita agar tidak terasa nyeri. Maka tidak boleh kaku posisi pundaknya. Sudah, nomor 3, posisi pundak tidak kaku. Oke, selanjutnya nomor 4. Sikap tubuh pergelangan tangan saat menggenggam mouse. Apa yang kita lakukan saat pergelangan tangan kita menggenggam mouse? Ya, tetap lurus. Pergelangan tangan kita harus tetap lurus. Tidak boleh apa? Tidak boleh ke bawah, ke atas, ke kanan, dan ke kiri. Karena akan menyebabkan lelah pada lengan dan akan menyebabkan nyeri pada lengan. Jadi, saat menggunakan mouse, pergelangan tangan kita harus tetap lurus. Next, sudah ditulis nomor 4, tetap lurus. Selanjutnya nomor 5. Tangan saat menggunakan keyboard. Bagaimana sikap tubuh kita?
sikap tangan kita saat menggunakan keyboard? Ya, mengapung di atas keyboard. Jadi tangan kita harus mengapung di atas keyboard, tidak boleh menekan keyboard atau tidak boleh bertumpu pada pergelangan tangan, karena akan mengakibatkan pergelangan tangan kita nyeri. Oke, sampai di sini pertemuan kita, pelajaran kita hari ini. Jawabannya boleh ditulis di buku tulis kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.